Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, Allah masih memberikan ghirah, semangat untuk kita untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di Masjid Kebanggaan Provinsi Jawa Barat ini, yaitu Masjid Al-Jabbar. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka betul tentunya nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-18 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung-hitung nikmat dariku, kata Allah, sesungguhnya tidak akan pernah bisa dihitung. Lalu di Al-Quran yang sama ayat ke-53-nya juga Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang datang atau nikmat yang ada pada dirimu itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam subuh yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama merenungi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain, kata Allah. Bukankah kami telah memberikan atau telah menjadikan padanya dua buah mata, walisana wasafatain, lidah dan juga kedua bibir. Nah, inilah dua nikmat yang sering kita lupakan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua buah mata untuk melihat. Dan tentunya masih banyak orang-orang yang tidak dikaruniai kedua buah mata sehingga tidak bisa melihat. Kemudian walisana wasyafatain, dan Allah juga memberikan lidah dan tentunya kedua bibir untuk kita berbicara. Nah, oleh karena itu hadirin semuanya, pemberian dua nikmat dari Allah ini tentunya harus kita syukuri. Mata tentunya senantiasa kita pergunakan untuk senantiasa melihat yang bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini, gitu ya. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Sekarang sudah masuk hari keberapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? 12 ya. 12 ya.
Apakah udah ada yang sudah juz 12 ibu-ibu, bapak-bapak di sini? Atau lebih gitu ya. Karena para sahabat Rasulullah salafus saleh terdahulu ketika memasuki bulan Ramadan dekat sekali dengan Al-Quran. Makanya kita harus punya target, yaitu diusahakan Ramadan itu bisa hatam minimalnya 2 kali baca Al-Quran. Gunakanlah kenikmatan mata kita untuk senantiasa melihat membaca Al-Quran, dan lisan kita digunakan untuk senantiasa berinteraksi dengan Allah, yaitu dengan melalui membaca Al-Quran. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita senantiasa menjaga lisan kita yang senantiasa kita jaga dengan ucapan-ucapan yang berfaedah, banyak mengingat Allah, ternyata ada buah manis. Ada buah manis ketika kita menjaga lisan. Ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga lisan. Kadang kita mungkin tidak menyadari gitu ya. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan, janji Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai ayat ke-71, di situ disebutkan buah atau faidah menjaga lisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau berkata yang benar. Ini tuntutan, anjuran, kewajiban untuk kita supaya kita berbicara yang benar. Apa faidahnya? Apa buah manis ketika kita menjaga ucapan kita? Di ayat 71-nya Allah menyebutkan, yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki amalmu. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya, lisannya dari perbuatan yang baik, Allah akan bimbing ucapannya, amalnya, tentunya amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, dan yang paling luar biasa adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Buah manisnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita bisa menjaga lidah kita dari ucapan yang laghat, yang tidak ada manfaatnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia mendapatkan kemenangan yang besar. Inilah faidah yang pertama ketika kita bisa menjaga lisan, yaitu tadi yang pertama, Allah akan senantiasa memperbaiki amal kita. Kemudian yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini gitu ya. Kita harus pandai-pandai bisa menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik. Lalu yang kedua, jamaah semuanya, faidah kita menjaga lisan yang menjamin langsung adalah Rasulullah. Jaminannya adalah surga. Luar biasa. Jaminan bagi mereka yang suka menjaga lidahnya itu adalah surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, mayyadmalli ma baina lahyaihi, kata Rasulullah. Yang artinya barang siapa yang bisa
menjaga untukku, menjamin untukku yang ada di antara janggutnya. Artinya adalah mulutnya. Mayyadmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, dan yang ada di antara dua kakinya. Maka jaminannya kata Rasul, admallahul jannah, maka jaminannya adalah syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayyadmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admallahul jannah. Jadi jaminannya adalah syurga bagi mereka orang yang bisa menjaga lisannya. Itu faidah yang kedua. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan, selain kita diampuni dosa, yang kedua diperbaiki amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jaminannya surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah manis yang selanjutnya adalah orang yang senantiasa menjaga lisan, Allah akan selamatkan hidupnya. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat nanti. Bayangkannya ketika kita salah saja berucap, tentunya akan menjadi bumerang, gitu ya. Apalagi tidak sedikit gitu ya, anak-anak remaja akibat tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya tawuran. Kampung antar kampung akibat salah ucap, akhirnya kampung itu bentrok gitu ya. Apalagi kita seorang yang beriman gitu ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, si fulanah itu rajin, seorang perempuan itu rajin ibadahnya, rajin sholat malamnya, puasanya, apakah ia masuk ke dalam surga? Tetapi ada keburukannya. Ia tidak bisa menjaga lisannya. Dengan lisannya tetangganya jadi sakit hati. Dengan lidahnya tetangganya terzolimi. Maka kata Rasulullah, ia tempatnya adalah di neraka. Karena apa? Akibat tidak bisa menjaga lidahnya. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah manis menjaga lisan adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda akan senantiasa menjaga keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Keimanannya akan terjaga ketika seseorang bisa menjaga lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka berkatalah yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak bisa, maka diam itu lebih baik. Man somata naja. Barang siapa yang ingin selamat, maka lebih baik diam saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda, beliau berkata, "Ansib udunaika min fik." Bersikap adillah engkau terhadap mulutmu. Ansib udunaika min fik. Bersikap adillah engkau terhadap kedua telingamu. Fa inna ma ju'ila laka udunani sanatan wa famun wahid. Karena telingamu diciptakan dua, sedangkan mulutmu satu. Fa aktsaru mimma taqawul, supaya engkau banyak mendengar daripada berbicara. Jadi Allah menciptakan kedua telinga untuk kita supaya banyak mendengar, dan menciptakan satu mulut
supaya sedikit untuk berbicara. Karena kadang seseorang kalau banyak berbicara, banyak salahnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah subuh yang singkat ini mudah-mudahan menjadi ibrah, pelajaran buat kita semuanya dalam mengarungi ibadah saum di bulan Ramadan ini. Di antaranya kita tentunya bisa menjaga lisan kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.